Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kesempatan hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Insyaallah pada hari ini akan bercerita tentang Ummu Sulaim. Kami dari Khadijah Center insyaallah akan menceritakan para sahabiah. Untuk kesempatan hari ini kita akan bercerita tentang Ummu Sulaim. Ada yang sudah kenal dengan Ummu Sulaim? Nah, Ummu Sulaim ini dijuluki dengan maharnya adalah Islam. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang seorang wanita yang berakal, cerdas, kemudian memiliki ilmu yang luar biasa, pemahaman dan keikhlasan hatinya, kejernihan hatinya yang sangat luar biasa. Nah, siapakah Ummu Sulaim itu? Mari kita mengenal tentang Ummu Sulaim. Nama lengkapnya adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haran bin Junud. Nah, beliau juga dijuluki sebagai pelayan Rasulullah. Dia juga ada yang menyebutkan sebagai Salhah. Banyak nama yang disebutkan atau dijuluki oleh para sahabat tentang Ummu Sulaim. Nah, ada yang menyebutkan juga Gumaisyah atau Rumaisyah. Seperti ini awal ceritanya. Kala tanda-tanda Islam muncul di kawasan Jariyah, Ummu Sulaiman termasuk wanita yang segera masuk Islam. Keimanannya menyentuh relung hati dan sangat mencintai Islam, cinta sepenuh jiwa dan raganya. Suaminya, Malik bin Nadar, ayah Anas bin Malik, saat datang dan mengetahui istrinya masuk Islam, ia marah sekali. Ia memintanya agar meninggalkan agamanya dan tetap memeluk agama para leluhurnya. Ummu Sulaim enggan meninggalkan agama itu. Dan tanah yang baik, tanam tanaman yang tumbuh subur dengan seizin Allah. Berkat ia mengajarkan anaknya Anis bin Malik, katakanlah la ilaha illallah, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian anaknya Anas menurut. Lalu ayahnya berkata, jangan kau rusak hubunganku dengan anakku. Ia menjawab, aku tidak merusaknya. Kala Malik mendengar istrinya mengucap kalimat syahadat dengan tekad yang lebih kuat dari batu besar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ia keluar meninggalkan rumah dengan marah. Ia bertemu dengan musuh lalu dibunuh. Saat Ummu Sulaim mengetahui suaminya terbunuh, ia mengharap pahala atas musibah yang menimpanya. Ia berkata, tidak kenapa, aku tidak akan menyapi Anas hingga ia meninggalkan puting susu, dan aku tidak akan menikah hingga Anas menyuruhku menikah. Meski Anas tumbuh sebagai anak yatim, namun ibunya Ummu Sulaim adalah sosok wanita beriman yang memiliki akal cemerlang. Tidak sedikit pun tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan ditinggal suaminya. Ummu Sulaim mengajarkan 2 kalimat syahadat pada Anas yang pada saat itu masih kecil. Ia juga menanam rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ummu Sulaim mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada Anas pada saat itu masih kecil. Ia juga menanamkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya di lubuk hatinya sebelum melihat beliau secara langsung. Anas akhirnya begitu untuk bisa melihat sosok Rasulullah. Bahkan ia berharap jika ia sudah besar, ia akan pergi menuju beliau untuk melihat dan selalu berada di dekat beliau. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kala itu mengalami penyiksaan kaum kafir Quraisy yang mulai memerang agama ini dan para pengandutnya dengan sepenuh kekuatan. Nabi mengkhawatirkan para sahabatnya terkena fitnah dalam agama mereka.
beliau akhirnya mengizinkan mereka berhijrah ke Madinah. Tak lama setelah itu Allah mengizinkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah juga. Saat itu Anas dan seluruh penduduk Yathrib mengetahui berita gembira itu, bahkan rasa senang, bahagia, sukacita atas kedatangan Rasulullah. Anas dan kepada penduduk itu menyambut sangat bahagia kedatangan Rasulullah. Pada hari yang dijanjikan, mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad sudah hampir sampai di Madinah. Jalan-jalan Madinah tumpah ruah oleh para lelaki dan perempuan. Mereka semua ingin melihat makhluk terbaik yang pernah dikenal semua manusia itu. Andai hari-hari besar seluruh jagat raya bersatu pada saat itu, tentu tidak sebanding dengan kebahagiaan kaum muslimin atas kedatangan Nabi Muhammad SAW sang Mustafa itu. Ketika mendengar kabar gembira tentang kesolihan Ummu Sulaim, Abu Talha seorang yang bukan muslim atau bisa disebutkan non muslim pada saat itu, Abu Talha merasa terngiang-ngiang, terpesona dengan kesolehan Ummu Sulaim, sehingga dia berniat untuk melamar Ummu Sulaim pada saat itu. Namun pada saat itu Ummu Sulaim menolak lamaran itu karena beliau pada saat itu bukan beragama Islam. Kemudian Ummu Sulaim mengajukan persyaratan. Salah satu syaratnya yaitu kamu harus masuk Islam terlebih dahulu, sehingga syarat itu disetujui oleh Abu Talha, sehingga Abu Talha meminta Anas untuk mengikrarkan syahadat, kemudian didampingi dengan Rasulullah juga untuk mengikrarkan syahadat, sehingga Abu Talha pada saat itu masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Rumah Ummu Sulaim yaitu rumah yang sangat diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena rumah Ummu Sulaim, Rasulullah ketika lagi berjalan, Rasulullah selalu singgah ke rumah Ummu Sulaim untuk beristirahat. Kenapa itu? Karena itulah penyebabnya rumah itu selalu berkahi. Dan ketika Rasulullah beristirahat di rumah Ummu Sulaim, beliau tidur di tempat rumahnya Ummu Sulaim. Dan ketika tidur pada saat itu, Ummu Sulaim mengambil bekas keringat Rasulullah pada saat tidur dan menjadikan keringat itu menjadi dicampur menjadi minyak wangi atau parfum untuk kewangian Ummu Sulaim. Selain Ummu Sulaim menyimpan atau mengambil bekas keringatnya Rasulullah pada saat tidur, Ummu Sulaim juga menyimpan beberapa potongan bekas rambut beliau, disimpan di bejana sehingga rambut beliau itu menjadi keberkahan bagi Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim selalu berjihad di jalan Allah untuk mendampingi Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian ada beberapa kabar gembira, salah satunya kabar gembira dari surga tentang Ummu Sulaim, ya. Betapa saat-saat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata kala kabar gembira surga disampaikan dari mulut As-Sagidul Mas'ud yang tiada berbicara berdasarkan hawa nafsu. Beliau melihat di surga pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Syurga diperlihatkan padaku. Lalu aku melihat istri Abu Talha. Aku kemudian mendengar suara derapan sandal di hadapanku. Ternyata Bilal." Nah, itu berarti sudah nampak kabar gembira di surga bahwa ada Ummu Sulaim, ada istrinya Abu Talha pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu tibalah saat berpisah Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha. Mungkin itu sekian ya cerita tentang Ummu Sulaim pada saat ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.